Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hanida Riantiza, Hardina Permatahati, Indah Sofyani, dan Indri Oktaviani akan mempresentasikan materi memperkirakan risiko pengendalian atau pengujian pengendalian. Menilai risiko pengendalian atau assessing control risk merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan dari menilai risiko pengendalian adalah untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam asersi laporan keuangan. Penilaian risiko pengendalian melibatkan pengevaluasian terhadap efektivitas dari rancangan dan pengoperasian pengendalian. Menilai risiko pengendalian juga membantu auditor dalam membuat keputusan mengenai sifat, waktu, dan cakupan dari prosedur audit. Pada dasarnya, pengujian pengendalian menyediakan bukti sebagai bagian dari dasar yang memadai untuk pengeluaran opini auditor. Dalam membuat penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi adalah penting bagi auditor untuk yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai apakah pengendalian yang berhubungan dengan asersi telah dirancang dan diterapkan dalam operasi oleh manajemen entitas. Yang kedua, mengidentifikasikan salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi entitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan pengendalian-pengendalian yang diperlukan yang mungkin akan mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji. Yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian terhadap pengendalian-pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas rancangan dan pengoperasian dari pengendalian-pengendalian tersebut. Dan yang kelima, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Yang pertama yaitu mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Auditor melaksanakan prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian intern untuk asersi laporan keuangan yang signifikan. Auditor mendokumentasikan pemahaman dalam bentuk kuesioner pengendalian intern yang telah dilengkapi, bahkan arus, dan atau memorandum naratif. Analisis mengenai pendokumentasian ini merupakan titik awal untuk menilai risiko pengendalian. Ketika auditor memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian intern, ia biasanya akan membuat pertanyaan mengenai pelaksanaan tugas dan pengendalian serta memeriksa dokumen-dokumen. Dalam proses tersebut, auditor mungkin akan memperoleh bukti yang akan mengizinkannya untuk menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Biasanya bukti tersebut tidak cukup untuk mengizinkan auditor menilai risiko pengendalian pada tingkat yang rendah, tapi bukti tersebut mungkin cukup untuk mendukung suatu risiko pengendalian yang tinggi. Auditor mungkin akan merasa bebas untuk menempatkan suatu penilaian pada bukti yang dikumpulkan, sementara memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian intern. Yang kedua yaitu mengidentifikasi salah saji potensial. Beberapa kantor akuntan publik menggunakan perangkat lunak komputer yang menghubungkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu dalam kuesioner yang terkomputerisasi dengan salah saji potensial untuk asersi-asersi tertentu. Akan tetapi, auditor perlu memahami logika bahwa sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi digunakan untuk mengevaluasi pengendalian intern dan untuk menilai salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi laporan keuangan tertentu. Salah saji potensial dapat diidentifikasikan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap kelas transaksi utama dan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap saldo akun yang signifikan. Contohnya, salah saji potensial dapat diidentifikasikan untuk asersi pengeluaran kas dan hutang usaha. Cara di mana salah saji dalam asersi kelas transaksi dapat mempengaruhi asersi saldo akun dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Contoh dari salah saji potensial untuk beberapa asersi yang berkaitan dapat dilihat pada gambar 10 pada buku Auditor Modern.
Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Seorang auditor dapat mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang mungkin dapat mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji potensial tertentu dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang memproses jawaban kuesioner pengendalian intern atau dengan secara manual menggunakan daftar atau checklist. Menspesifikasikan pengendalian yang diperlukan juga memerlukan pertimbangan mengenai situasi dan penilaian. Sebagai contoh, jika terdapat volume transaksi pengeluaran kas yang tinggi, maka pemeriksaan independen antara ringkasan harian dari cek-cek yang disetujui untuk diterbitkan dengan pemasukan dalam jurnal pengeluaran kas yang memungkinkan pendeteksian secara tepat waktu dari salah saji mungkin diperlukan. Jika volume transaksi pengeluaran kas kecil dan pendeteksian yang tepat waktu dari salah saji tidak penting, maka rekonsiliasi bank harian secara independen dan periodik mungkin sudah cukup untuk mengkompensasi kurangnya pengujian independen harian. Dalam situasi tertentu, rekonsiliasi bank dapat dianggap sebagai pengendalian kompensasi. Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman dan pengidentifikasian salah saji yang material serta pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji, auditor dapat membuat suatu perkiraan awal dari risiko pengendalian. Akan tetapi, meskipun memiliki pemahaman yang lengkap mengenai rancangan pengendalian dan apakah sudah diterapkan dalam operasi, namun hal itu hanya memungkinkan auditor untuk menilai risiko pengendalian pada tingkat maksimum. Untuk memperoleh suatu penilaian risiko pengendalian di bawah maksimum, baik bersamaan dengan memperoleh suatu pemahaman maupun langkah selanjutnya, harus diperoleh bukti mengenai efektivitas rancangan dan operasi dari pengendalian yang diperlukan. Yang keempat yaitu melaksanakan pengujian pengendalian. Hasil dari setiap pengujian pengendalian seharusnya menyediakan bukti mengenai efektivitas dari rancangan dan operasi dari pengendalian yang diperlukan. Sebagai contoh, dengan menggunakan teknik audit dengan bantuan komputer untuk menguji bahwa komputer membandingkan jumlah cek yang diterbitkan dengan pemasukan yang dalam pengeluaran kas. Auditor memperoleh bukti mengenai efektivitas pengendalian terhadap transaksi pengeluaran kas. Dalam menentukan pengujian yang akan dilaksanakan, auditor mempertimbangkan jenis bukti yang tersedia dan biaya pelaksanaan pengujian. Ketika pengujian yang akan dilaksanakan telah dipilih, auditor biasanya menyiapkan suatu program audit tertulis untuk pengujian pengendalian yang terencana. Yang kelima yaitu mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Pengevaluasian bukti melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menarik bukti kesimpulan mengenai efektivitas pengendalian intern, auditor seringkali menggunakan petunjuk mengenai frekuensi penyimpangan yang dapat ditoleransi, yang biasanya diekspresikan dalam bentuk persentase dari pelaksanaan suatu pengendalian yang sesuai. Jika hasil pengujian mengarahkan auditor untuk menarik kesimpulan bahwa frekuensi penyimpangan kurang dari atau sama dengan tingkat yang dapat ditoleransi, pengendalian dapat dinilai berada pada tingkatan rendah. Jika frekuensi penyimpangan berada di atas tingkat yang dapat ditoleransi, pengendalian dapat diperkirakan pada tingkatan sedang, tinggi atau maksimum. Terakhir, seperti disinggung pada materi sebelumnya, penilaian risiko pengendalian dapat dinyatakan secara kuantitatif, atau seperti terdapat 10% risiko bahwa pengendalian yang relevan tidak akan mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki jenis salah saji tertentu. Atau secara kualitatif, seperti terdapat suatu risiko yang rendah bahwa pengendalian yang relevan tidak akan mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki jenis salah saji tertentu. Perlu juga diingat bahwa menilai risiko pengendalian untuk suatu asersi merupakan suatu faktor kritis dalam menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk asersi tersebut, di mana pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pengujian substansif yang direncanakan termasuk sifat, waktu, luas, dan penentuan staf pada pengujian yang akan dilaksanakan untuk melengkapi audit. Jika risiko pengendalian dinilai terlalu rendah, risiko deteksi mungkin ditetapkan terlalu tinggi dan auditor mungkin tidak melaksanakan pengujian substantif
diperlukan mungkin lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, sehingga menghasilkan audit yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu menilai risiko pengendalian dalam suatu lingkungan teknologi informasi. Strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian terdiri dari 3, yaitu yang pertama, menilai risiko berdasarkan pengendalian pemakai. Yang kedua, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pada pengendalian umum dan tidak lanjut manual. Yang pertama yaitu pengendalian pemakai. Dalam banyak kasus, klien mungkin merancang prosedur manual untuk menguji kelengkapan dan keakuratan dari transaksi yang diperoleh oleh komputer. Sebagai contoh, manajer yang mengenal dengan baik transaksi yang berada dalam otoritasnya mungkin meninjau suatu daftar pembelian yang dibebankan ke dalam akun mereka. Alternatif lain, seorang individu dalam suatu departemen pemakai dapat membandingkan output yang dihasilkan oleh komputer dengan dokumen sumber yang mendukung transaksi. Meskipun dua pengendalian ini dapat mendeteksi dan memperbaiki salah saji, namun pengendalian yang terakhir dilaksanakan dengan tingkat rincian yang lebih tinggi dan mungkin menyediakan suatu tingkat keyakinan yang lebih tinggi bahwa salah saji telah dideteksi dan diperbaiki. Jika terdapat prosedur semacam itu, maka auditor dapat menguji pengendalian pemakai yang berhubungan dengan suatu asersi secara langsung, serupa dengan pengujian pengendalian dalam struktur manual. Hal ini juga dikenal sebagai auditing di sekitar komputer atau auditing around the computer, yang memiliki keunggulan menguji pengendalian adalah tidak diperlukannya pengujian terhadap kompleksitas program komputer. Pengendalian aplikasi. Beberapa perusahaan memiliki beberapa tingkatan pengendalian manajemen. Namun demikian, pengendalian manajemen tersebut mungkin tidak menyediakan keyakinan yang cukup, sehingga memungkinkan auditor untuk mengurangi risiko pengendalian hingga suatu tingkat yang rendah. Beberapa auditor mungkin merencanakan suatu strategi untuk menilai risiko pengendalian pada tingkat yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi komputer. Dalam rangka melaksanakan strategi ini, auditor seharusnya, yang pertama, menguji pengendalian aplikasi komputer. Dalam hal ini, jika auditor mengandalkan pengendalian aplikasi komputer, maka pengendalian aplikasi komputer tersebut harus diuji secara langsung dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique. Hal tersebut penting bagi seorang auditor untuk memastikan bahwa pengendalian aplikasi secara tepat mengidentifikasi pengecualian yang dirancang untuk dideteksi. Yang kedua adalah menguji pengendalian umum komputer. Pengendalian umum menyediakan keyakinan bahwa pengendalian aplikasi telah secara tepat dirancang dan diuji, serta perubahan yang terjadi di otorisasi. Pada dasarnya, hal ini menyediakan keyakinan yang meningkat bahwa pengendalian aplikasi telah berfungsi secara konsisten. Bukti mengenai pengendalian umum yang kuat memungkinkan auditor untuk menguji aplikasi pada satu titik waktu tertentu dan meyakini bahwa aplikasi tersebut telah berfungsi dengan cara yang sama dengan waktu lain selama periode audit. Yang ketiga adalah menguji tindak lanjut manual untuk pengecualian yang dicatat oleh pengendalian aplikasi. Jika tindak lanjut manual tidak efektif dalam memperbaiki item yang muncul dalam laporan pengecualian, maka pengendalian aplikasi menjadi tidak efektif dalam mendeteksi dan memperbaiki salah saji. Pengendalian umum dan prosedur tindak lanjut. Dalam rangka melakukan pengendalian umum, biasanya auditor akan menjalankan efektivitas rancangan dan menguji pengendalian aplikasi. Sebagai tambahan, auditor dapat membuat kesimpulan mengenai pengendalian aplikasi dalam mengidentifikasi pengecualian melalui pengajuan pertanyaan kepada individu yang memiliki pengetahuan dalam melaksanakan prosedur tindak lanjut manual. Sebagai contoh, mereka mungkin memahami arus transaksi secara cukup mendetail, sehingga dapat mengantisipasi transaksi yang seharusnya muncul dalam laporan pengecualian. Ketika
transaksi semacam itu benar-benar muncul dalam laporan pengecualian, auditor dapat menarik suatu kesimpulan mengenai pengendalian yang terprogram. Bukti ini mungkin cukup bagi auditor untuk menilai risiko pengendalian pada tingkat tertinggi. Tapi, auditor seharusnya menguji program secara langsung dengan teknik audit berbantuan komputer jika ingin menilai risiko pengendalian pada tingkat sedang atau rendah. Selanjutnya adalah teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique, meliputi penggunaan komputer untuk secara langsung menguji pengendalian aplikasi. Hal ini juga dikenal dengan auditing melalui komputer atau auditing through the computer. Pengujian ini digunakan secara ekstensif dalam menguji rutinitas validasi masukan atau perbaikan melalui komputer atau computer editing dan pengendalian pemrosesan terprogram. Auditor mungkin menemukan bahwa penggunaan komputer dalam pengujian pengendalian menguntungkan apabila bagian signifikan dari pengendalian intern terdapat dalam suatu program komputer. Yang kedua adalah terdapat batas atau gap yang signifikan dalam jejak audit yang dapat dilihat. Dan yang terakhir adalah terdapat volume catatan dalam jumlah besar untuk diuji. Selanjutnya adalah kelemahan dalam menggunakan teknik audit berbantuan komputer. Yang pertama adalah diperlukannya pengetahuan dan keahlian khusus. Yang kedua, kemungkinan timbulnya gangguan terhadap pengoperasian teknologi informasi klien pada saat auditor menggunakan peralatan teknologi informasi, program, dan arsip. Teknik audit berbantuan komputer penting digunakan untuk menguji pengoperasian dari pengendalian aplikasi terprogram, termasuk yang pertama simulasi paralel, yang kedua pengujian data, yang ketiga fasilitas pengujian, dan yang keempat adalah pemantauan yang berkelanjutan atas sistem real-time online. Pembahasan tersebut akan dibahas pada slide berikutnya. Simulasi paralel. Dalam simulasi paralel atau parallel simulation, data perusahaan aktual diproses ulang dengan menggunakan suatu program perangkat lunak yang dikendalikan oleh auditor. Metode ini dinamakan seperti itu karena perangkat lunak dirancang untuk memproduksi ulang atau mensimulasi pemrosesan data real client. Simulasi paralel dapat dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda sepanjang tahun di mana audit dilakukan dan juga dapat diaplikasikan pada pemrosesan ulang data historis. Pendekatan ini tidak mengganggu arsip klien dan dapat dilaksanakan pada fasilitas komputer independen. Pendekatan ini memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, karena digunakan data real, maka auditor dapat memeriksa transaksi dengan menelusurinya ke dokumen sumber dan persetujuan. Yang kedua, ukuran sampel dapat dikembangkan dengan biaya tambahan yang relatif kecil. Dan yang ketiga, auditor dapat secara independen menjalankan pengujian. Namun, di samping kelebihan tersebut, terdapat kekurangan dari simulasi paralel, di mana kekurangan tersebut meliputi yang pertama diperlukan perhatian lebih guna menentukan bahwa data yang terpilih untuk simulasi mewakili transaksi aktual klien. Yang kedua, memungkinkan sistem klien dapat melakukan operasi yang berada di luar kapasitas perangkat lunak auditor. Data pengujian. Dengan pendekatan data pengujian atau test data approach, transaksi buatan disiapkan oleh auditor dan diproses menurut pengendalian auditor dengan program komputer klien. Data pengujian terdiri dari satu transaksi untuk setiap kondisi yang valid dan tidak valid yang ingin diuji oleh auditor. Keuntungan dari pendekatan data pengujian adalah pengujiannya relatif murah, cepat, dan efektif. Namun, di samping kelebihan tersebut terdapat kekurangan dari pendekatan data pengujian, yakni program klien diuji hanya pada titik waktu tertentu dan tidak sepanjang periode. Yang kedua, metode yang digunakan adalah suatu pengujian di mana hanya pengendalian yang ada dan berfungsi yang diuji oleh program. Yang ketiga, tidak terdapat pemeriksaan dokumentasi yang secara aktual diproses oleh sistem. Yang keempat, operator komputer mengetahui bahwa data pengujian sedang dijalankan, sehingga dapat mengurangi validitas output. Yang kelima, lingkup pengujian terbatas pada imajinasi auditor dan pengetahuan tentang pengendalian dalam aplikasi.
Fasilitas pengujian terintegrasi. Pendekatan fasilitas pengujian terintegrasi atau Integrated Test Facility atau ITF approach membutuhkan pembentukan suatu subsistem yang kecil atau suatu perusahaan mini dalam sistem teknologi informasi reguler. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan file master buatan atau catatan arsip buatan ke dalam arsip klien yang ada. Data pengujian yang diberi kode secara khusus untuk berhubungan dengan file master buatan diperkenalkan ke dalam sistem bersamaan dengan transaksi aktual. Data pengujian harus memasukkan semua jenis kekeliruan transaksi dan pengecualian yang dapat ditemui. Terdapat beberapa kelemahan dari metode ITF yang meliputi: yang pertama, memiliki resiko potensial terjadinya kekeliruan dalam data klien. Yang kedua, diperlukannya adanya modifikasi dalam program klien untuk mengakomodasi data buatan. Data pengujian dapat digunakan untuk menguji pengendalian dalam pemasukan online atau pemrosesan online atau sistem real-time online. Akan tetapi, pendekatan ini tidak digunakan secara luas oleh auditor karena kontaminasi terhadap file data dan kesulitan dalam menyimpan data hipotesis. Simulasi paralel juga dapat digunakan, namun ketersediaan perangkat lunak audit yang dapat digunakan untuk mensimulasi pemrosesan sangat terbatas. Untuk melakukan pengintegrasian dari perangkat lunak audit ke dalam sistem pemrosesan OLRT, kemampuan kaitan audit harus dibangun ke dalam program komputer klien, baik program pengoperasian maupun program aplikasi pada saat diciptakan. Kaitan audit atau audit hook adalah titik di mana suatu program memungkinkan modul audit atau audit modules atau program untuk diintegrasikan ke dalam aktivitas pemrosesan normal sistem. Modul audit ini menyediakan suatu cara bagi auditor untuk memilih transaksi-transaksi yang memiliki karakteristik penting bagi auditor, seperti beberapa jenis transaksi tertentu atau jumlah yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang telah ditentukan. Setelah transaksi tertentu ditetapkan sebagai transaksi yang penting, suatu catatan dapat dibuat satu atau beberapa metode. Dua dari metode tersebut adalah memberi label pada transaksi dan log audit. Memberi label pada transaksi atau tagging transaction meliputi penempatan suatu indikator atau label pada transaksi-transaksi tertentu. Sedangkan log audit atau audit log yang kadang-kadang disebut sebagai sistem pengendalian review arsip audit adalah suatu catatan mengenai aktivitas pemrosesan tertentu. Log audit digunakan untuk mencatat kejadian yang memenuhi kriteria yang ditentukan auditor ketika mereka muncul pada titik tertentu dalam sistem. Selanjutnya adalah menilai pengendalian teknologi informasi. Dalam menilai pengendalian teknologi informasi, penting untuk dilakukan yang pertama, pertimbangan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Yang kedua, pengidentifikasian salah saji potensial yang muncul dalam asersi. Yang ketiga, pengidentifikasian pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji tersebut. Yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian, dan yang terakhir adalah mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Dalam buku Modern Auditing edisi ke-7 karya Poynton jilid 1, tepatnya pada halaman 463 sampai 464 pada gambar 10.4 dan 10.5, masing-masing menunjukkan contoh-contoh salah saji potensial beserta pengendalian yang diperlukan untuk pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Dapat dicermati pada gambar 10.4 merupakan pertimbangan penilaian risiko pengendalian untuk pengendalian umum pemrosesan data elektronik atau IDP. Sedangkan pada gambar 10.5 merupakan pertimbangan penilaian risiko pengendalian untuk pengendalian aplikasi komputer. Materi pembahasan selanjutnya yaitu dampak dari strategi audit pendahuluan. Tanpa melihat strategi audit yang dipilih untuk suatu bagian tertentu dari audit, auditor diminta untuk mengidentifikasikan jenis salah saji material dalam penilaian. Akan tetapi,
Cara auditor mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko salah saji dan menilai resiko dapat bervariasi dalam beberapa hal. Berkenaan dengan strategi audit yang dipilih, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan substantif utama dan pendekatan tingkat resiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Dalam slide ini terdapat bagan terkait penjelasan masing-masing pendekatan, yaitu pendekatan substantif utama dan pendekatan tingkat resiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Yang pertama yaitu pendekatan substantif utama. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam pendekatan substantif utama seperti yang tertera dalam bagan tersebut, di mana terdapat simbol keputusan pertama, yaitu menimbulkan pertanyaan apakah terdapat bukti mengenai efektivitas rancangan dan efektivitas pengoperasian pengendalian intern yang diperoleh ketika memahami pengendalian intern. Suatu contoh misalnya dari pengujian pengendalian adalah review melalui transaksi, di mana auditor menelusuri transaksi representatif dari suatu kelas transaksi melalui semua langkah pemrosesan sebagai cara untuk memastikan pemahaman diperoleh melalui kuesioner atau bagan arus. Jika bukti mengenai efektivitas rancangan dan pengoperasian pengendalian intern untuk suatu asersi tidak diperoleh, ketika memperoleh pemahaman, auditor harus menilai risiko pengendalian pada tingkat maksimum untuk asersi tersebut dan mendokumentasikan kesimpulan itu dalam kertas kerja. Namun, apabila diperoleh bukti yang terbatas mengenai efektivitas dari rancangan dan pengoperasian pengendalian intern untuk suatu asersi, auditor dapat membuat penilaian awal dari risiko pengendalian intern sedikit di bawah tingkat maksimum atau tinggi. Dalam kasus tersebut, auditor cukup terdorong untuk mempertimbangkan perubahan strategi audit menjadi pendekatan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Dalam membuat keputusan mengenai apakah akan mengubah strategi, pertimbangan seharusnya diberikan pada besarnya kemungkinan bahwa bukti dapat diperoleh dengan cara yang murah untuk mendukung penilaian risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah, seperti tingkat sedang atau rendah. Agar efisiensi dalam biaya, kombinasi biaya dalam melaksanakan pengujian pengendalian tambahan dan pengujian substantif yang diperlukan dengan asumsi adanya risiko pengendalian yang lebih rendah harus lebih rendah daripada biaya pelaksanaan tingkat pengujian substantif yang lebih tinggi yang diperlukan oleh pendekatan substantif utama. Keputusan ini direfleksikan dalam simbol keputusan kedua dalam kolom pendekatan substantif utama, di mana terdapat cabang kata ya yang menunjukkan garis putus-putus dari sebelah kanan simbol tersebut, menyajikan suatu perubahan dalam strategi menjadi pendekatan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Namun jika keputusan untuk tidak mengubah strategi, maka ditetapkan penilaian risiko pengendalian pada tingkat sedikit di bawah maksimum atau tinggi, dan dasar untuk penilaian tersebut harus didokumentasikan. Simbol keputusan akhir dalam kolom pendekatan substantif utama menyarankan agar auditor mempertimbangkan apakah penilaian tingkat risiko pengendalian aktual mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Contohnya, auditor pada mulanya mungkin memspesifikasikan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan pada tingkat maksimum yang menghasilkan tingkat pengujian substantif yang direncanakan pada tingkat yang lebih tinggi. Tapi, jika bukti yang didapat ketika memperoleh pemahaman yang diperlukan mendukung penilaian aktual dari risiko pengendalian pada tingkat yang tinggi, maka revisi dari tingkat pengujian substantif yang direncanakan menjadi tingkat yang lebih rendah akan tidak sesuai. Auditor kemudian melanjutkan dengan perancangan tingkat pengujian substantif yang sesuai. Selanjutnya, penjelasan terkait pendekatan dengan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah.
Dalam metode ini, pemahaman yang lebih mendalam dan pendokumentasian dari pengendalian intern yang relevan, terutama komponen aktivitas pengendalian dari pengendalian intern, biasanya sesuai untuk mendukung tingkat resiko pengendalian yang direncanakan oleh auditor pada tingkat sedang atau rendah untuk suatu asersi. Berdasarkan bukti dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman, auditor mungkin menemukan bahwa berlawanan dengan ekspektasi. Dalam kasus tersebut, mungkin lebih sesuai untuk mengubah strategi menjadi pendekatan substantif utama. Seperti yang terlihat pada bagan di samping, hal ini direfleksikan dalam cabang kata tidak yang keluar dari sisi kiri simbol keputusan pertama dalam kolom pendekatan tingkat risiko pengendalian dinilai lebih rendah. Jika auditor tetap melaksanakan pendekatan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah, auditor akan merencanakan dan melaksanakan pengujian tambahan yang diperlukan untuk memperoleh bukti yang diperlukan guna mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan pada tingkat sedang atau rendah. Bukti yang diperoleh dari pengujian pengendalian kemudian dievaluasi untuk membuat penilaian akhir atau aktual dari risiko pengendalian. Penilaian akhir dan dasar penilaian tersebut kemudian didokumentasikan dalam kertas kerja. Simbol keputusan terakhir pada kolom pendekatan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah dalam bagan di samping menyarankan agar auditor mempertimbangkan apakah penilaian tingkat risiko pengendalian aktual mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Apabila tidak, auditor diminta untuk merevisi pengujian substantif yang direncanakan. Contohnya, auditor mungkin telah menspesifikasikan penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan pada tingkat lebih rendah, yang menghasilkan tingkat pengujian substantif yang direncanakan paling rendah. Namun, jika bukti dari pengujian pengendalian mengarah pada penilaian tingkat risiko pengendalian aktual pada tingkat sedang, maka revisi dari pengujian substantif untuk mendukung suatu tingkat risiko pendeteksian yang lebih rendah akan sesuai. Atau jika berlawanan dengan ekspektasi pengendalian ditemukan sangat tidak efektif yang menghasilkan suatu penilaian akhir risiko pengendalian pada tingkat maksimum atau tinggi, maka auditor akan perlu melakukan revisi tingkat pengujian substantif yang merefleksikan suatu perubahan menjadi pendekatan substantif utama. Hal ini ditunjukkan oleh garis putus-putus menurun pada sisi kiri kotak tingkat pengujian substantif yang direncanakan yang telah direvisi dekat pada bagian bawah dalam bagan tersebut. Dalam kedua kasus tersebut, langkah akhir melibatkan perancangan pengujian substantif mendetail yang sesuai dengan keadaan. Materi selanjutnya yaitu merancang pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi dari suatu pengendalian yang berkaitan dengan bagaimana pengendalian diterapkan, konsistensi ketika pengendalian diterapkan selama periode, dan oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan. AU 319.53 menyatakan bahwa pengujian untuk memperoleh bukti semacam ini meliputi yang pertama, pertanyaan terhadap personel entitas yang sesuai. 2. Pemeriksaan dokumen, laporan, atau arsip elektronik yang menunjukkan pelaksanaan pengendalian. 3. Pengamatan atas penerapan pengendalian. 4. Pelaksanaan ulang dari penerapan pengendalian oleh auditor. Jika auditor menilai resiko pengendalian pada tingkat di bawah maksimum, maka dia perlu melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung penilaian tersebut. AU 319.64 mengakui bahwa pengevaluasian bukti merupakan masalah pertimbangan audit dan bervariasi secara substansial dalam hal keyakinan yang diperoleh auditor ketika mengembangkan penilaian risiko pengendalian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keyakinan yang diperoleh dari pengujian pengendalian. Faktor yang pertama yaitu jenis bukti. Jenis bukti untuk pengujian pengendalian meliputi pertanyaan, pemeriksaan dokumen atau laporan,
pengamatan, pelaksanaan ulang dari pengendalian, atau teknik audit berbantuan komputer. Dalam melaksanakan pengujian, auditor memilih prosedur yang menyediakan bukti yang paling dapat diandalkan mengenai efektivitas pengendalian. Tidak ada pengujian pengendalian yang selalu dapat diterapkan atau sama efektifnya dalam menyediakan bukti. Pertanyaan dirancang untuk menentukan pemahaman karyawan mengenai pengendalian komputer, pemahaman karyawan terhadap tugasnya, kinerja individu dalam melaksanakan tugasnya, dan frekuensi penyebab dan disposisi deviasi. Selanjutnya, mengamati kinerja karyawan menyediakan bukti yang serupa. Secara ideal, prosedur tersebut seharusnya dilaksanakan tanpa sepengetahuan karyawan atau secara mendadak. Pertanyaan dan pengamatan terutama berguna dalam memperoleh bukti mengenai pemisahan tugas yang tepat. Selain itu, memeriksa dokumen dan catatan dapat diterapkan apabila terdapat suatu jejak transaksi dalam bentuk catatan dalam laporan pengecualian, tanda tangan, atau tanda validasi yang menunjukkan adanya pengendalian yang dilaksanakan dan individu yang melaksanakannya. Selanjutnya, dalam melaksanakan ulang suatu pengendalian, auditor melaksanakan prosedur yang sama dengan yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan pengendalian. Auditor dapat melaksanakan ulang suatu pengendalian komputer dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer. Faktor yang kedua yaitu sumber bukti. Sumber bukti untuk pengujian pengendalian berhubungan dengan bagaimana auditor memperoleh bukti. AU 319.68-69 menyatakan bahwa secara umum, bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor seperti melalui pengamatan, memberikan keyakinan yang lebih besar daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan seperti melalui pertanyaan. Selain itu, auditor juga mungkin memperoleh bukti secara langsung dengan mengendalikan komputer klien dan menggunakan suatu pendekatan data pengujian untuk menguji pengendalian aplikasi. Faktor yang ketiga yaitu ketepatan waktu bukti. Ketepatan waktu bukti untuk pengujian pengendalian berhubungan dengan kapan bukti diperoleh dan bagian dari periode audit di mana bukti diterapkan. Contohnya, teknik audit berbantuan komputer, seperti data pengujian biasanya diterapkan hanya pada titik waktu di mana ia diterapkan. Dalam rangka meningkatkan ketepatan waktu bukti, auditor akan menambah pengujian pengendalian umum komputer terhadap modifikasi dan penggunaan program komputer selama periode audit untuk memperoleh bukti mengenai apakah pengendalian yang terprogram beroperasi secara konsisten selama periode audit. Faktor yang keempat yaitu keberadaan bukti lain. Auditor seharusnya mempertimbangkan keberadaan bukti lain dari pengujian pengendalian dan dampak kombinasi dari berbagai bukti yang berhubungan dengan asersi yang sama dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang disediakan oleh pengujian pengendalian. Dalam beberapa situasi, suatu jenis bukti tunggal mungkin tidak cukup untuk mengevaluasi tingkat keyakinan yang disediakan oleh pengujian pengendalian. AU 319.74-76 menyediakan sejumlah contoh bagaimana auditor dapat mengkomunikasikan berbagai jenis bukti ketika mengevaluasi pengujian pengendalian. Yang pertama, auditor seharusnya mempertimbangkan bukti mengenai 5 kategori pengendalian intern, di antaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan monitoring, ketika mengevaluasi risiko pengendalian untuk suatu asersi. Contohnya, pada mulanya evaluasi auditor mungkin menunjukkan lingkungan pengendalian yang kuat pada organisasi besar dengan lokasi yang berbeda. Sebagai akibatnya, auditor mungkin akan memilih untuk mengunjungi lebih sedikit lokasi. Sebelum mengunjungi lokasi, auditor menemukan aktivitas pengendalian tidak sekuat yang diharapkan. Hal ini menyebabkan auditor untuk mengevaluasi risiko pengendalian pada tingkat yang tinggi, atau memilih mengunjungi lebih banyak lokasi untuk mengumpulkan bukti tambahan mengenai efektivitas aktivitas pengendalian. Jika bukti mengenai lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian lemah, auditor harus mempertimbangkan dampak dari hal tersebut terhadap komponen pengendalian intern lainnya.
Yang kedua, auditor seharusnya mempertimbangkan bahwa audit merupakan suatu proses yang kumulatif. Contohnya, auditor mungkin melaksanakan pengujian pengendalian pada tingkat intern dan menilai resiko pengendalian pada tingkat yang rendah. Selanjutnya, auditor mungkin melaksanakan pengujian substantif dan menemukan salah satu yang mengarahkannya untuk percaya bahwa pengendalian tidak berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, auditor seharusnya mengevaluasi ulang resiko pengendalian dan mempertimbangkan kebutuhan untuk memodifikasi pengujian substantif berdasarkan evaluasi resiko pengendalian yang baru. Keputusan pemilihan staf. Suatu keputusan akhir audit melibatkan pemilihan staf untuk pengujian, pengendalian, atau staffing for test of controls, atau siapa yang seharusnya melaksanakan pengujian pengendalian. Misalnya, seorang auditor akan membawa seorang spesialis komputer untuk mengevaluasi prosedur pengendalian umum komputer dan untuk melaksanakan teknik audit berbantuan komputer. Lalu, apabila klien telah merancang pengendalian untuk mengendalikan risiko usaha tertentu, misalnya seperti risiko tagihan perawatan kesehatan yang tidak benar, maka mungkin saja auditor ingin memiliki staf yang tidak asing dengan peraturan pemerintah tertentu mengenai pelaksanaan pengujian pengendalian tersebut. Nah, biasanya dalam banyak kasus, staf akuntan level bawah ini akan ditugaskan untuk melaksanakan pengujian pengendalian terhadap transaksi rutin seperti penjualan, pengeluaran, dan juga pengajian. Program audit untuk pengujian pengendalian. Keputusan auditor mengenai sifat, luas, dan waktu pengujian pengendalian bersamaan dengan pemilihan staf audit seharusnya didokumentasikan dalam suatu program audit dan kertas kerja yang terkait. Misalnya, ada suatu sampel program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas yang tertera pada gambar 10.7 dalam buku. Nah, di situ menjelaskan bahwa program itu berisikan daftar prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakan pengujian berkenaan dengan asersi yang ditunjukkan dan penyediaan kolom untuk mengindikasikan yang pertama, adanya referensi silang ke kertas kerja di mana hasil dari pengujian didokumentasikan. Yang kedua, siapa yang melaksanakan pengujian, dan yang ketiga, tanggal pengujian diselesaikan. Rincian mengenai cakupan dan waktu pengujian dapat ditunjukkan dalam program audit atau dalam referensi silang kertas kerja yang menunjukkan rincian sampel dan hasil dari pengujian yang meliputi sampling atribut atau attribute sampling untuk pengujian pengendalian. Selain itu, juga beberapa pengujian telah diatur ulang dan direkomendasikan untuk membuat kinerjanya lebih menggunakan audit internal dalam pengujian pengendalian. Biasanya, perusahaan besar yang memiliki banyak divisi atau cabang seperti Intel, General Electric, atau Citigroup akan mempekerjakan auditor internal. Nah, apabila seorang klien tersebut memiliki fungsi auditor internal, maka auditor dapat melakukan dua hal. Yang pertama, mengkoordinasikan pekerjaan auditnya dengan auditor internal, dan atau yang kedua, menggunakan auditor internal untuk menyediakan bantuan langsung dalam audit. Yang pertama, koordinasi audit dengan auditor internal. Nah, auditor internal yang memiliki tanggung jawab untuk memantau pengendalian intern pada divisi atau cabang sebagai bagian dari tugas sehari-hari mereka. Lalu pemantauan tersebut mungkin akan meliputi review secara periodik, dan apabila kasus tersebut terjadi, maka auditor dapat mengkoordinasikan pekerjaan audit dengan auditor internal dan juga mengurangi lokasi entitas di mana auditor akan melaksanakan pengujian dan pengendalian. Adapun dalam mengkoordinasikan pekerjaan dengan auditor internal adalah efisien bagi auditor untuk yang pertama, mengadakan pertemuan secara periodik dengan auditor internal, yang kedua, meninjau schedule pekerjaan mereka, memperoleh akses untuk kertas kerja mereka, dan yang keempat, meninjau laporan audit internal. Lalu, jika terdapat koordinasi dalam pekerjaan, auditor seharusnya mengevaluasi kualitas dan juga efektivitas dari pekerjaan auditor internal tersebut. Nah, dalam membuat evaluasi, auditor harus menguji pekerjaan auditor internal dan menentukan apakah yang pertama, lingkup pekerjaan sesuai untuk mencapai tujuan, yang kedua, program audit mencukupi, yang ketiga, kertas kerja secara cukup mendokumentasikan pekerjaan yang dilaksanakan, termasuk dengan bukti dari pengawasan dan juga review.
Yang keempat, kesimpulan sesuai dengan situasi. Dan yang kelima, laporan konsisten dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada bantuan langsung. Nah, biasanya auditor mungkin meminta auditor internal untuk menyediakan bantuan langsung dalam melaksanakan pengujian pengendaliannya. Lalu, apabila hal ini terjadi, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor sesuai dengan the auditor's consideration of internal audit function in a financial statement audit, di mana dalam the auditor consideration of internal audit function in a financial statement audit ini menjelaskan tentang auditor seharusnya melakukan yang pertama, mempertimbangkan kompetensi dan juga objektivitas auditor internal dan mengawasi, mereview, mengevaluasi dan juga menguji pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kedua, menginformasikan kepada auditor internal mengenai tanggung jawab mereka, tujuan dari prosedur yang akan mereka laksanakan, dan juga hal dapat mempengaruhi sifat, waktu, dan luas pengujian. Lalu yang ketiga yaitu menginformasikan kepada auditor internal bahwa semua akun signifikan dan masalah auditing diidentifikasikan selama pekerjaan mereka seharusnya diberitahukan kepada. Data pengujian dapat digunakan untuk menguji pengendalian dalam pemasukan online atau pemrosesan online atau sistem real-time online. Akan tetapi, pendekatan ini tidak digunakan secara luas oleh auditor karena kontaminasi terhadap file data dan kesulitan dalam menyimpan data hipotesis. Simulasi paralel juga dapat digunakan, namun ketersediaan perangkat lunak audit yang dapat digunakan untuk mensimulasi pemrosesan sangat terbatas. Untuk melakukan pengintegrasian dari perangkat lunak audit ke dalam sistem pemrosesan OLRT, kemampuan kaitan audit harus dibangun ke dalam program komputer klien, baik program pengoperasian maupun program aplikasi pada saat diciptakan. Kaitan audit atau audit hook adalah titik di mana suatu program memungkinkan modul audit atau audit modules atau program untuk diintegrasikan ke dalam aktivitas pemrosesan normal sistem. Modul audit ini menyediakan suatu cara bagi auditor untuk memilih transaksi-transaksi yang memiliki karakteristik penting bagi auditor, seperti beberapa jenis transaksi tertentu atau jumlah yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang telah ditentukan. Setelah transaksi tertentu ditetapkan sebagai transaksi yang penting, suatu catatan dapat dibuat satu atau beberapa metode. Dua dari metode tersebut adalah memberi label pada transaksi dan log audit. Memberi label pada transaksi atau tagging transaction meliputi penempatan suatu indikator atau label pada transaksi-transaksi tertentu. Sedangkan log audit atau audit log yang kadang-kadang disebut sebagai sistem pengendalian review arsip audit adalah suatu catatan mengenai aktivitas pemrosesan tertentu. Log audit digunakan untuk mencatat kejadian yang memenuhi kriteria yang ditentukan auditor ketika mereka muncul pada titik tertentu dalam sistem. Yang pertama yaitu pengendalian pemakai. Dalam banyak kasus, klien mungkin merancang prosedur manual untuk menguji kelengkapan dan keakuratan dari transaksi yang diperoleh oleh komputer. Sebagai contoh, manajer yang mengenal dengan baik transaksi yang berada dalam otoritasnya mungkin meninjau suatu daftar pembelian yang dibebankan ke dalam akun mereka. Alternatif lain, seorang individu dalam suatu departemen pemakai dapat membandingkan output yang dihasilkan oleh komputer dengan dokumen sumber yang mendukung transaksi. Meskipun dua pengendalian ini dapat mendeteksi dan memperbaiki salah saji, namun pengendalian yang terakhir dilaksanakan dengan tingkat rincian yang lebih tinggi dan mungkin menyediakan suatu tingkat keyakinan yang lebih tinggi bahwa salah saji telah dideteksi dan diperbaiki. Jika terdapat prosedur semacam itu, maka auditor dapat menguji pengendalian pemakai yang berhubungan dengan suatu asersi secara langsung, serupa dengan pengujian pengendalian dalam struktur manual. Hal ini juga dikenal sebagai auditing di sekitar komputer atau auditing around the computer, yang memiliki keunggulan menguji pengendalian adalah tidak diperlukannya pengujian terhadap kompleksitas program komputer. Pengujian bertujuan ganda.
Dalam kebanyakan audit, pengujian pengendalian tambahan ini dilaksanakan terutama selama pekerjaan interim dan juga pengujian saldo substansif dilaksanakan terutama selama pekerjaan akhir tahun. Namun, standar auditing yang diterima secara umum atau GAS ini mengizinkan pelaksanaan pengujian substansif dari transaksi mendetail untuk mendeteksi kekeliruan moneter dalam akun selama pekerjaan interim. Nah, ketika hal ini terjadi, maka auditor secara simultan dapat melaksanakan pengujian pengendalian pada transaksi yang sama. Misalnya, auditor dapat memeriksa laporan pengecualian yang berhubungan dengan pencatatan pengeluaran, dan pada waktu yang sama, auditor juga dapat mentabulasikan kekeliruan moneter dalam tanda bukti. Nah, selanjutnya, ketika jenis pengujian bertujuan ganda atau dual purpose testing ini dilakukan, maka auditor berhati-hati dalam merancang pengujian untuk memastikan bahwa telah diperoleh bukti-bukti mengenai efektivitas pengendalian dan juga kekeliruan moneter dalam akun. Selain itu, auditor juga seharusnya berhati-hati dalam mengevaluasi bukti yang diperoleh. Pengujian bertujuan ganda ini digunakan oleh beberapa kantor akuntan publik karena melaksanakan pengujian secara bersamaan ini lebih efisien dalam hal biaya daripada dilakukan secara. Pertimbangan tambahan. Ada beberapa pertimbangan tambahan. Yang pertama yaitu menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Yang kedua, menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi ganda. Yang ketiga, mengkombinasikan penilaian risiko pengendalian yang berbeda. Yang keempat, mendokumentasikan penilaian tingkat risiko pengendalian. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan masalah pengendalian internal. Menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Proses untuk menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun ditunjukkan pada akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Hal ini merupakan kasus dalam kebanyakan akun pada laporan laba rugi. Misalnya, penjualan meningkat oleh kredit untuk transaksi penjualan dalam siklus pendapatan, dan banyak akun beban meningkat dengan mendebit transaksi pembelian dalam siklus pengeluaran. Dalam kasus ini, penilaian risiko pengendalian auditor untuk setiap asersi saldo akun adalah sama dengan penilaian risiko pengendalian untuk asersi kelas transaksi yang sama. Misalnya, penilaian risiko pengendalian atas asersi keberadaan atau keterjadian atas saldo akun penjualan seharusnya sama dengan penilaian risiko pengendalian atas asersi keberadaan atau keterjadian untuk transaksi penjualan. Demikian pula, penilaian risiko pengendalian atas asersi penilaian atau alokasi untuk kebanyakan beban harus sama dengan asersi penilaian atau alokasi untuk transaksi pembelian. Menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi ganda. Penilaian risiko pengendalian untuk asersi keberadaan atau keterjadian dan asersi kelengkapan untuk suatu kelas transaksi yang menurunkan saldo akun berhubungan dengan asersi berlawanan yang dipengaruhi. Nah, biasanya hal ini mungkin merupakan hubungan yang tidak diharapkan. Misalnya, adanya penilaian risiko pengendalian yang relevan dengan asersi kelas transaksi yang digunakan untuk menilai risiko pengendalian atas asersi keberadaan atau keterjadian dalam asersi kelengkapan untuk saldo kas. Mengkombinasikan penilaian risiko pengendalian yang berbeda. Nah, apabila penilaian risiko pengendalian untuk asersi kelas transaksi yang relevan berbeda, auditor dapat menimbang signifikansi dari setiap penilaian guna mencapai suatu penilaian kombinasi. Kemungkinan lain, beberapa kantor akuntan publik memilih untuk menggunakan penilaian relevan yang paling konservatif atau paling tinggi. Demikian pula, jika penilaian risiko pengendalian auditor atas asersi penilaian atau alokasi untuk transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas masing-masing berada tingkat yang sedang atau tinggi, maka risiko pengendalian atas asersi penilaian atau alokasi untuk saldo kas akan tinggi. Nah, apabila risiko pengendalian untuk asersi saldo akun telah ditentukan, seharusnya risiko pengendalian tersebut dibandingkan dengan penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Jadi, ketika tingkat yang direncanakan didukung, auditor dapat melanjutkan untuk merancang pengujian substansif berdasarkan strategi audit pendahuluan. Jika tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai tidak didukung,
maka tingkat pengujian substantif yang direncanakan dan pengujian audit yang berhubungan seharusnya direvisi untuk memperoleh tingkat risiko audit yang mendokumentasikan penilaian tingkat risiko pengendalian. Kertas kerja auditor seharusnya memasukkan pendokumentasian penilaian risiko pengendalian atau Documentation of the Control Risk Assessment. Adapun persyaratannya meliputi yang pertama, risiko pengendalian dinilai pada tingkat maksimum, di mana hanya kesimpulan ini yang diperlukan untuk didokumentasikan, dan yang kedua, risiko pengendalian dinilai pada tingkat bawah maksimum, di mana dasar untuk penilaian harus didokumentasikan. Di dalam AU 319 tidak mengilustrasikan atau menawarkan petunjuk dalam bentuk pendokumentasian, tapi dalam praktik suatu pendekatan umum adalah dengan menggunakan memorandum naratif yang diorganisasikan oleh asersi laporan keuangan. Nah, pendekatan ini misalnya adanya pendokumentasian penilaian risiko pengendalian untuk asersi tingkat penjualan yang terpilih, seperti dalam gambar 10-10. Di mana di situ bahwa dasar untuk penilaian di bawah maksimum untuk asersi kelengkapan telah diberikan, di mana hanya kesimpulan yang dinyatakan ketika penilaian berada pada tingkat maksimum, seperti ditunjukkan untuk asersi hak dan juga kewajiban. Yang terakhir itu mengkomunikasikan masalah pengendalian internal. Nah, dalam mengkomunikasikan masalah pengendalian internal, yang pertama, auditor diminta untuk mengidentifikasi dan melapor pada komite audit dengan otoritas dan tanggung jawab yang sama, kondisi tertentu yang berhubungan dengan pengendalian intern suatu entitas yang diamati selama audit laporan keuangan. Dan yang kedua, audit akan secara normal mengevaluasi apakah klien memiliki pengendalian yang cukup untuk mengatasi masalah yang diciptakan oleh risiko usaha suatu entitas, dan pengendalian intern klien seharusnya menyediakan keyakinan yang memadai bahwa salah saji dapat dicegah, dideteksi, dan diperbaiki pada waktu yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan dilakukan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.